Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang semoga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kembali kita pada malam Tazkiratul Maut yang ketiga ini sama-sama hadir guna membagi duka bersama sehubungan dengan berpulangnya rahmatullah orang tua kita almarhum Kolonel Laut Purnawirawan Haji Harun Iskandar Bintali dalam usia kurang lebih 91 tahun. Kemudian daripada itu, tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang semoga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita pada malam hari ini, maka saya mengajak untuk bersama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Qari'ah Ustazah Nur Arifah Tahir SAG. Namun sebelum itu kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa sesuai dengan firman Allah, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan padamu Al-Quran, maka dengarkan baik-baik, tenang, semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Qari'ah Ustazah Nur Arifah Tahir SAG, Al-an wa tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Kegiatan yang kami laksanakan sejak lepasan pemakaman warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Haji Nur Hadi Rajab SAG MA. Kepada Ustaz Al-An wa yatafadhal. Allah. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita ucapkan malam ini bukan bersyukur. Baik, terpaksa satu tarakan nih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita hidup ini menunggu mati jie. Kita menunggu mati saja ya. Menunggu naik haji belum tentu kapan kita naik haji. Apalagi belum pergi mendaftar. Mendaftar lagi sekarang ini 30 tahun ke depan baru berangkat ki. Daftar haji yang berangkat tahun depan ini sekarang sudah deal nih harganya 93,4 juta. Tidak ada yang subsidi. Makanya bagi baik kata di brosur
Ternyata brosurku sedikit karena dibanding orang yang datang luar biasa ya. Ada brosur saya bawa Bapak karena kebetulan saya ini pembimbing haji dan umrah. Ini saya punya salnya poter warna wisata. Jadi siapa tahu ada rezeki kita nanti bisa berangkat haji dan umrah sama saya. Hajiku buat tahun depan 198 juta tanpa antri. Saya doakan ke semua yang dengarkan ceramahku ini bisa berangkat haji dan umrah semua. Nggak cukup amin, nabung ki. Saya kasih ki, saya kasih ki 3 surah ini kita amalkan supaya bisa ki cepat berangkat. Pertama, banyak baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Kedua, surah Al-Waqiah setiap hari. Kalau sering makin baca Al-Waqiah dengan Al-Kahfi selama 1 tahun lebih, lalu belum pakai berangkat ya, terakhir pamungkas ini surah sertifikat tanata. Kalau ada gitu dia nggak baca Al-Kahfi dengan Al-Waqiah. Saya cepat datang. Jamaah tersiarkan oleh Allah, karena kita menunggu mati ini, tapi persiapkan kita bekal. Apa bekal yang kita bawa pulang? Bukan rumah, bukan tanah, bukan gedung, bukan empat, tapi amal kita. Karena tujuan hidup manusia diciptakan bukan siapa yang paling besar rumahnya, siapa yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Makanya alhamdulillah orang tua kita ini 9 sama Nabi kan anak 3 tahun, banyak bonusnya. Untuk itu jangan lihatkan oleh Allah, karena mati ini pasti semua kali dipegang. Kalau lebaran pulang kampung tidak? Halo? Kalau lebaran, Pak Ibu, kalau lebaran pulang kampung tidak? Ada kampung tak pulang nih. Pak, kalau kita cepat pulang kampung tadi orang tua tak, maaf Pak, insya Allah lebaran di kampung. Itu orang tua tadi, bapak tak dengan mama tak di kampung gembira. Nak bawa kimintuku, nak bawa cucuku. Orang tua menunggu kita mempersiapkan masakan yang paling enak. Dan kita di kue, kita juga yang pulang gembira. Kenapa? Disambut dengan kedatangan kita. Motor tak yang kecil menjadi motor besar. Nggak pada kule, prasibara, ransel, dos, apalagi 3 rata. 2 dan keluarganya, ada tetangganya, keluarganya bagi-bagi itu. Kita foto juga baju warna. Padahal buang koperasi pindah. Ini contoh nih, orang kalau pulang kampung ya, enaknya kita pulang dalam keadaan tersenyum. Sementara keluarga juga menunggu dalam keadaan tersenyum, dipanggil oleh Allah dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai dengan anaknya lebaran Idul Fitri, dia sempat telepon istrinya, sempat sampaikan orang istrinya, "Mak, bersihkan rumah, banyak orang mau datang sebentar." Ternyata itulah pesan terakhir suami. Begitu sujud di lapangan, meninggal dalam keadaan sujud di hari raya Idul Fitri. Saya juga Bapak Ibu pernah sujud waktu saya salat asar, sujud kedua, kukira maaf ya pingsan ja. Untungan aku pingsan ja, kadekan rumah. Begitu dibawa ke rumah sakit, digosi masih digantikan matagarnya Justaska pemeru dolar. Jadi aku bilang, bukan pemeru dolar, nah dolar yang buruah. Tidak mungkin datang di goa ini Pak kalau tidak ditelepon. Betul tidak? Nah, namanya tol. Maulid di kantor Camat Bontoala, 4 ustadz datang. Yang pertama Ustadz Ajudin Sino dari Dayak. Tidak lama kemudian datang Tonga, sejaknya memang mak. Nah kalau Ustadz neng kiyoki,
Di mobil. Tinatanya ka pa, masa paggabihan? Tanya, di mana istriku? Di mobil. Hari sana ya. Istriku apa? Yo, pasti lagi pikiran tato. Meninggal istriku pertamanya. Pakai mai. Jangan ada yang kira ini. Pakai mai. Kita udah kemarin kasih tahu kayak gini ya. Ini udah begitu mentong tetangga ya, tetangga begitu mentongi. Nah bilang tetangga itu standar. 33 bulan di stroke. Ku gendong di tanah suci. Ku mandi tanah suci, ku kasih makan lagi. Bahkan kami. Weh, nanti pokoknya kalau pulang kan ceramah. Bahkan gendong lagi. 33 bulan tambah 10 bulan, berapa bulan itu? 43 bulan pray. Dengar mi? 43 bulan pray. Ngapain? Karena tekniknya tawa pusing. Tidak kudik karena pusing. Jalan kira-kira. Asli kena kenapa mati-mati mereka kena keanu lobet. Nah untuk itu jamaah kasihan dilakukan oleh Allah. Mari jadi ternyata Bapak Ibu karena mati pasti Nabi menyampaikan kepada kita semua begini. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Berubah mencari harta melupakan kesehatan. Dan ini yang pernah kurasakan dia selama Ramadan ceramah berapa kali? 110 kali. Kita kali berapa itu? Kali berapa? Kali banyak. Bisa lagi beli mobil. Tapi ternyata banyak uangku habis lebaran tidak ku nikmati. Kenapa? Masuk ke rumah sakit 8 hari 16 botol impus. Keluar rumah sakit dia impas ki. Naik pesawat. Halo Bapak Ibu, pernah naik pesawat? Masih bisa diangkat suara ini? Kami Mami, pas sepak malam terakhir kita kalah nih. Pernah naik pesawat? Pak, alhamdulillah kebetulan kan saya pembimbing sekaligus mutawib juga. Setiap saya bawa jamaah selalu kak minum antimo supaya cepat tidur di pesawat. Karena kebiasaan orang di pesawat kalau pesawat tenang itu jamaah tidur. Tapi begitu goyang pesawat, apalagi pramugariya, para penumpang terhormat, kencangkan ikat sabuknya. Sandaran kursi diluruskan, jangan jalan apalagi pakai toilet karena cuaca lagi buruk. Pak Ibu jujur di biar berapa antimo ku minum nyak rintonya malah kaya ku perbaiki dudukku ya, ku dengar di depan belakangku samping kiri kananku berzikir la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Saya ambil kesimpulan bahwa gambaran manusia begini modelnya ya. Kalau pak rumahnya besar, kadang lupa Allah. Tinggi gajinya, besar tunjangannya, bodoh tak liwat-liwat. Ada mobilnya, tidak mau kita kasih turun kacanya kalau lewat di depan tetangga. Bodoh. Tapi kalau jatuh sakit nih, dipecat dari tempat kerjanya, disita nih mobilnya, ngurangin itu. Makanya Allah menyinggung kita. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Nangis kurang rupa tawa. Nampai bosi moro-moro bosi bisa deh.
Puna bambang ilo, moro-moro bisa deh, nakana bambangnya alo. Panas na gue. Ida masau sarru jazua. Ditimpa musibah kena penyakit, ingat Allah. Tobat mak ya Allah. Mau tobat ke puasa, berhenti mak berjudi. Tobat mak ya Allah. Mau tobat ke bersedekah, berhenti mak pergi dugem. Tobat mak ya Allah. Berhenti mak sewa-sewa kalau nonton bola. Tobat mak ya Allah. Tobat semua itu. Berhenti mak ganggu istri orang. Oh pelakon. Mohon maaf, saya hampir tiap hari lihat pelakon. Di mana Ustaz? Indosiar dengan RCTI. Kalau Indosiar sore-sore itu suara hati istri. Kalau RCTI sebentar tengah malam di setengah 11, jangan bercerai bunda. Nonton aja juga. Pegang TV uji. Dan ternyata Bapak Ibu kita lihat ini. Orang yang tidak pernah baca Quran begitu sakit, ada tomi Al-Quran di sampingnya. Tasbih tidak pernah pegang atau di tasbih tangannya, kenapa? Kita dekat dengan Allah. Makanya waktu sehat dekat-dekat juga ke masjid. Jangan nanti sakit baru mau ke masjid kamu. Kalau sakit terlambat nih, Pak. Kami beli belajar kalau di ruang ISO Pak. Sedang hari Kak jagal rumah di ruang ISO Pak. Itu di kampung istriku yang paling lama di ruang ISO Pak. Rata-rata yang masuk lagi ISO Pak 1 hari 2 hari mati. Sudah hari meninggal. Bilang, siapa sih? Oh sampingnya sedih. Belakang sedih. Bukan hangga. Lama-lama kami itu kan. Ada penyampaian. Keluarganya si Turei mati dia. Ternyata tensi semakin turun. Dan biasanya Pak, kalau kita lihat dia ada menci air matanya itu sudah kali orang mau meninggal ya. Kadang dan boleh jadi ada suara azan dengarkan lewat ventilasi udara masuk. Begitu kedengaran suara azan, kadang pikirannya, ya Allah, suara ini sering kudengari Allah. Bahkan suara ini ada di depan rumahku masjid ya Allah. Tapi kadang saya tidak mau hendak melangkahkan kaki ini untuk mendekatkan kepada Allah dengan berbagai alasan. Pakaianku robeklah, pakaianku kotorlah, masih panjang waktulah. Ternyata saat ini maka beribadah kepadamu ya Allah. Ternyata tubuhku tidak bisa bergerak. Menecek rumah tanya. Penyesalan datang di waktu kita sakit. Karena waktu kita sehat jarang kita datangi namanya masjid ya. Makanya jangan lihatkan oleh Allah. Gunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit. Kalau sakit maka ya, semuanya terbatas ya. Cuma bagusnya Pak, orang kalau sakit kata orang sufi ada 3 yang diangkat oleh Allah. Apa yang diangkat? Dosa. Ini Bapak Haji almarhum Bapak Haji Harum sakit apa Pak Haji? Oh sakit tua jadi itu kalau tuh orang padahal sakit tua aja. Pak makin lama sakitnya makin lama banyak juga penyakitnya 33 bulan ya sakit banyak. Jadi jangan mengeluh nikmati. Kadang kita ada deh lama meninggal ini. Kami merawat nih. Jangan karena itu adalah bentuk Allah menyayangi kita, menghapuskan dosa-dosa kita sebelum kita kembali kepadanya. Ustaz, kalau Allah sayang Kak, kenapa saya rajin puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, baca Quran setiap hari, sedekahku luar biasa, sementara sakit terus Kak? Allah sayang Ustaz, kalau Allah sayang Kak, ada tetanggaku tidak sebanding dengan saya. Dia tidak pernah sembahyang. Tiap hari berjudi, kok sehatnya? Karena pikiran kita begitu. Tetanggaku tidak pernah sembahyang. Sehatnya, anaknya selalu berjudi, kok banyak uang. Nah, hati-hati Ki. Dalam agama kita ada namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah biarkan hidup kita berpoya-poya, belum pergi sempat tobat, lalu Allah ambil nyawa kita. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan sampai malaikat engkau hatta zurtum makabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Amin. Makanya dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan masa sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau sakit makiai dosa diangkat oleh Allah. Yang kedua tenaga. Apalagi yang ketiga nafsu makan. Dengan diberi kalau orang ada biasa anak tak cucu tak biasa rajin makan kuat makan tak 3 kali 4 kali makan satu hari 1 malam. Lalu tiba-tiba tidak makan, ini sakit itu.
Kenapa? Nafsu makan diangkat oleh Allah. Dan ini pelajaran buat kita semua. Kalau datang kita menjenguk orang sakit tabedi, jangan bawa makanan. Halo? Jangan bawa makanan. Kalau makanan dibawa, siapa yang makan? Penjagaya. Itu biasa penjagaya naik timbangan lah. Bukan dengan tambah rusuk. Jadi apa dibawa? 2D. Doa dan doe. Doa dan doe. Ustaz tidak bisa berdoa, doe bawah. Ustaz tidak ada deku, berdoa saja. Ustaz kalau doa dan doa tidak, jangan kau datang. Paru-paru. Saya ingat sekali Pak, waktu almarhum itu sakit, hampir semua keluarga datang apa lupa kue brownies. Brownies. Penuh Maria brownies. Di Baranja brownies. Saking banyaknya aku bagi-bagi sama tugas kan. Bilang ya Allah mahalnya brownies kayak ini ya Allah. Seandainya lawangkan ya Allah. Penuh Maria amplop tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau dokter kasih resep tidak mungkin kasih ganti dengan brownies. Yang kedua itu brownies kan 3 hari 4 hari palam nih. Tapi kalau uang tahan lama nih. Betul tidak? Satu. Yang berapa nih? Saya bertanya jam berapa nih? Yang mau berhenti siapa kan? Pokoknya di malam Anda puasa lemas. Pak, jujur Pak, saya capek ini. Kenapa bilang capek? Mengajar dari jam setengah 8 sampai hampir jam 4. Kemudian saya pulang ke rumah dengan motor hujan-hujan. Sampai di sini istriku yang bawa mobil ya, bilang istirahat di mobil. Istriku yang bawa mobil, baru saya dulu dengan kata capek Kak. Begitu kulihat semua ini malam Pak, hilang capekku. Hilang Pak, soundnya bagus, audiensnya banyak. Karena 2 komponen inilah yang bisa mendukung ustadznya sukses ceramahnya ini. Soundnya bagus. Itu bro, pada kami Pak. Audit kenapa? Karena Pak, pengalaman saya diundang ceramah telepon Ustaz, bisa di ceramah di ujung apa teknik? Bilang bisa. Tapi jem buka, tidak aku tahu gimana ujungnya. Woi, ujungnya apa teknik tampar. Di jem buka kodong pakai baju garis toma di pinggiran menunggu. Ternyata dia Pak. Ada tiba-tiba mobil PT-PT minggir, telepon Ustaz ada mak. Lah mau lagi, PT-PT kan lagi. Pak, Tabe, bisa sebentar dibagi tuh. Tabe, bisa sebentar dibagi. Iya, masih cerah makan. Sebentar dibagi ya. Iya. Enggak nih Pak, artinya kita masih cerah atau sebentar dibagi. Jangan pulang, dapat semua nih. Ya, nggak kemarin itu. Di mana terjemah nih? Lah Ustaz ada di samping. Memang ini peti-peti ikut dong. Jadi dulu tuh mereka sopir kayak atau kamar dibawa korasi penumpang. Ampatnya kuliah. Nah apa di tangan-tangan lo kosong niat speaker, ampli, tua, salon, mic dan nanti kunake maya konseran nih. Sampai di lokasi, masya Allah. Siapa yang tahu Pak Ji? 4 orang di gudang apa Pak? Yang siapa di ceramahnya? Itu tahu di atas mobil Kak. Apa udah ceramahku? Seandainya aku karena kali ku ceramahi. Sumpah yang dokter PT-PT ceramah memang dah. Anjahat lah kau. Bila aku menang dengan Pak Tony Kumangen. Kenapa begitu Pak? Boleh jadi silaturahminya tidak baik sama tetangganya. Dan ini menandakan bahwa almarhum Bapak Haji Halis Iskandar baik orangnya, anaknya baik, istrinya juga baik sehingga orang banyak datang. Walaupun hujan, karena tinggal kamu datang di sini luar biasa ya. Makanya Pak, kalau mau sekarang bercuci tangan memang di sekarang orang akan datang karena yang namanya macam pindah-pindah tempat ji. Pernah aku rasakan tidak seperti ini, orang akan datang. Coba lihat Pak, enaknya kalau ada tetangga. Waktu meninggal almarhum siapa yang ngusir? Tetangga itu Pak. Tidak mungkin anaknya dia perikah. Anaknya paling kan menangis video call. Tidak datang ke sini.
tetangga Pak. Yang mandi tetangga, yang sholat tetangga, yang antar ke kuburan tetangga, yang datang dengarkan ceramah tetangga, yang bawa kue tetangga, yang bawa kah? Yang makan juga kue tetangga. Kenapa kau tahu kami sekali pulang dikasih pagi? Ini lagi berupa ceramah pagi-pagi nih. Ya, saya alhamdulillah Pak kalau pulang itu dikasih tongat. Iya, di tempat lain nggak tahu sih dikasih tidak. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada yang usahakan lah. Itu anak tugas bercanda Pak, buat jadi kue. Tidak ada. Kenapa tahu Pak? Tidak dikasih karena tidak minta. Yang malu-malu karena. Jadi tidak aku minta di kupauan ya. Pak, kadang candaku itu dikasih betul kasih bentar. Karena pernah ke ceramah tidak bercanda dan dikasih kan. Jadi dia bagus bercanda gitu. Satu nih. Gunakan waktu sehat, menggunakan waktu sakit. Jadi alhamdulillah Pak hilang capek ini Pak. Enak semua, enak. Walaupun sebentar pulang baru dipijit lagi. Bagi dimaki nih. Dua. Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Almarhum Pak tua Mikodong 91. Tapi andaikan ada waktu bisa kembali Pak, mau jadi anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu ada usianya. 2 anakku cewek semua. Itu asalnya dia karena aku uang. Bangun tidur doi. Pergi sekolah doi. Yang satu pulang kuliah doi. Pergi pengajian doi. Bahkan pulang ceramah doi. Jadi saya depan anakku tanjak doi mama. Kenapa begitu Pak? Anak-anak itu tidak ada pusingnya, ada uangnya bapaknya, tidak pokoknya minta uang. Nah seperti kita pusing ini. Bagaimana tidak pusing Pak? Bang loa, mati lampu, tengah-tengah, pusing, jadi hilang. Pak, saya sering sampaikan ya, yang bikin kencang dekat jantung manusia ada 2 itu ya. Pertama, waktu jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Kencang sekali tuh. Pak, kalau masih muda, masih kuat ya, tapi gunakan masa muda ini, tenaga ini untuk datang ke masjid. Syukur di Pak dekat-dekat di masjid di sini. Yang pernah jalan-jalan ke Singapura ya, lihat 70 masjid di Singapura ya, cuma 1 di masjid yang bisa kedengaran azan. Masjid apa namanya? Masjid Sultan, yang lain dilarang. Katanya untuk apa lagi azan? Sekarang kan canggih nih, kadang HP kalau masuk waktu azan sendiri. Kalau mau sembahyang ke sana, Pak, ini yang kita khawatirkan. Singapura dulu Melayu, sekarang tidak bisa Pak kedengaran azan mengganggu katanya orang lain. Jadi kalau mau sembahyang ke Tommy, bagaimana nasib bangsa kita nanti Pak? Anak cucu kita nanti kalau siapa tahu nanti minta kata. Kapan lagi anak kata-kata? Jangan dibesarkan suara azan mengganggu orang lain. Bagaimana ucapannya suara anjing lebih bagus daripada suara azan. Pernah dengar tak? Jadi sebenarnya. Tadi shooting tak pelihat kalau bahaya kan mengapa? Disomasi tahu. Nah untuk itu jangan dilakukan oleh Allah Pak. Masa muda gunakan untuk beribadah karena salah satu naungan nanti di akhirat ya. Watakun nasab ibadatillahi ta'ala, seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kalau orang tua kita biasa lihat rajin sembahyang, wajar tua nih. Orang tua posisi di Kamis wajar untuk mereka di kebun akhirat. Orang tua sering bersedekah wajar. Tapi yang tidak banggakan itu seperti Kori akan dia mengaji pulang nih. Pemuda yang rajin sholat,
pemuda yang senantiasa mengajar mengaji, itu anak muda yang kita bangga-banggakan. Anak muda itu ya. Makanya Pak, jujur, saya punya cita-cita anakku di pesantren semua 2 orang. Sama bisa, ya Allah, mudah-mudahan anakku kedong bisa hafal Quran 30 juz. Karena kenapa? Amalan yang paling ringan dan yang bisa membawa keluarganya 70 orang masuk surga, ada ahli bait, ada keluarganya yang hafal Quran 30 juz, bisa membawa keluarganya 70 orang, Pak. Ternyata 2 anakku tidak bisa hafal Quran. Apa? Aplikasi HP. Sehingga sekarang bercita-cita, Kak, mudah-mudahan ya Allah ada menantuku yang hafal Quran 30 juz. Kita dengarkan ceramahku nih. Yang ada anaknya, tetangganya, keluarganya yang hafal Quran 30 juz dapat menglamar ke anakku. Tidak ada uang panai, tidak ada uang belanja, karena ada jaminan masuk surga 70 orang. Kapas na bawa kak menantuku toh? Kau na bawa kak menantu kurang ajaran dia. Jadi apa jalur mahar? Mahar itu rukun nih. Kebetulan saya imam kurahan kayak. Kadang saya ketawa itu kalau ada laki-laki perempuan saya kasih nikah, saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Yanu binti Yang dengan mahar seperangkat alat sholat kodo itu juga. Seperangkat alat sholat jarang dipakai, sah jarang dipakai itu. Enak nato itu kalau wahai Ananda Pulan bin Pulan, saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Anissa Nur Andini binti Nur Hadi dengan mahar 1 step emas dan 1 unit rumah di Talasa City. Sah lagi mantap. Enak tidak? Enak aku. Kenapa? Sudah punya suami, langsung punya rumah. Beda ya. Kalau uang belanja dipakai poya-poya, dipakai baju seragam. Tapi kalau mahar untuk anaknya dengan suaminya, sudah menikah ada di rumahnya, daripada tinggal di pondok mertua indah. Minta maaf kali ya, masih tinggal di mertuanya. Tidak pernah enak batin kalau tinggal di pondok mertua indah tuh jangan. Tinggal di orang-orang mantap, tinggal bisa deh. Pergi makan cokok-cokok, ngambil bisa deh. Kenapa gue tadi? Pernah aku rasakan. Apalagi kalau bagi dengan mertua, baru ada kucing ditendang. Kalau bilang, aneh kucing balarangan, nggak jadi ngomong. Tapi enak atau kalau rumah ada tah, bakal masuk di kamar mandi ya, biar penuhi air di kolam ya, dikasih minyak di kerana. Kenapa? Dan masih kedengaran. Pengalamanku ini. Kayak enak bakalan rumah tak, nang nunggu nak tino bola tak tonji, lagi. Gitu. Makanya kalau mau ya, enak Ustaz, baru sudah menikah. Masa magi kontra magi dulu, karena anak istri itu ada rezekinya juga. Ustaz, bagaimana biayanya kuda motorku cicilannya kok Allah kan ganti. Kalau mau hemat lagi kalau pagi-pagi, tidak usah beli nasi kuning, tidak usah beli kue. Apa kita beli? Minuman energen 1.500. Untuk apa? Menunda lapar. Gas tahu? Menunda lapar. Kalau siang-siang apa? Ya, tidak usah beli nasi apa? Oke, jadi drink 1.000 nih. Untuk apa? Menahan lapar. Kalau pagi menunda lapar, kalau siang menahan lapar. Kalau malam apa? Obat proma. 1 tablet 500. Sudah apa? Tidak sakit. Seminggu mati nih. Makin malam ini makin banyak tidak datang nih. Diulangi ceramahnya nih. Jadi Pak, gunakan masa muda. Saya umurku sekarang Pak 47. Masih muda kah? Mantap. Pak, pinta kamu masih muda tapi tenaga tidak mau Pak.
Saya sampaikan gini, kalau ada orang mau bergaya kalau tua, nggak ada itu jangan. Kenapa kau tadi aku rasakan tahun ini? Waktu dulu masih baru kerja kerjaku Pak dulu staff di sekolah, melihat dan mencatat guru yang mengajar sampai naik kali 4 dari raja Kak. Begitu sekarang lari artinya apa manusia? Kalau umur tak makin tua, nikmat Allah kan tarik sedikit-sedikit. Waktu muda gandeng perawan, begitu tua digandeng perawat. Waktu muda senang cewek manis, begitu tua kencing manis. Waktu muda masuk diskotik, begitu tua masuk di apotik. Waktu muda pakai minyak wangi, begitu tua pakai minyak angin. Jangan makin Pak. Makanya Nabi Yakub pernah berdialog dengan malakul maut. Dia mengatakan begini, malakul maut, nanti kalau mau kau ambil nyawaku, kasih dulu surat pemberitahuan nah. Untuk apa? Supaya ada persiapanku menghadapi mati. Oke. Pulanglah malakul maut. Berselang beberapa tahun kemudian datang malakul maut dengan Nabi Yakub. Ditanya, malakul maut, lama baru datang lagi. Tujuanmu ke sini itu apa? 2, silaturahmi sekaligus ingin mengambil nyawamu. Apa kata Nabi Yakub? Masih ingat ke perjanjian kita? Bapak ingat perjanjian kita, sebelum engkau ambil nyawaku ada surat pemberitahuan, dan sampai saat ini surat itu belum ada. Tiba-tiba kau mau ambil nyawaku. Apa kata malakul maut? Apakah surat itu belum sampai? Belum. Kalau belum, tolong perhatikan berita. Yang dulu rambut tak putih, hitam, sekarang putih nih. Sebentar telepon. Dulu rambut tak hitam, sekarang putih. Pak, rambut ini putih Pak. Cuma sering tak botak, kalau pulang antar jamaah nggak ketarik. Yang dulu mata tak jelas, sekarang Pak kabur nih. Kacamata maki. Karena kalau membaca kesana, ya Allah, kenapa bisa ini kok nggak kelihatan? Alonjom nih. Bukan mata yang rusak ya, tapi lima penglihatan Allah tarik sedikit demi sedikit. Tolong nih. Gigi tereliminasi satu persatu. Pakai gigi tapi gigi palsu. Gigi palsu mau kau kolor sambil gigi tak. Gigi palsu makan dodol. Ada gigi kita dodol jadi baik Pak. Yang kita banggakan apa ya tidak bisa mie. Dan biasanya kita kalau pergi check up nih tensi, gula, kolesterol, asam urat itu dia. Jadi masa muda ingat banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tunggu pensiun baru mau injak masjid. Jangan tunggu tua baru datang ke masjid dengan pakai tongkat. Terlambat nih. Harusnya masih kuat datang ke masjid. Kita yang azan, kita yang pimpin orang. Jangan nanti tua. Selama masih tua, masih muda Kak. Mati Pak tidak menunggu tua. Kebetulan ini almarhum orang 91 tahun tua nih. Dan jujur Pak hampir semua orang itu kalau pergi umrah atau haji, setiap dia berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di Raoda, di Hijri Ismail, di Multazam, itu doanya gampang nih Pak. Selalu minta rezeki, selalu minta ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah, ya Allah, ya. Mudah-mudahan anakku semua bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan banyak. Tidak ada mengatakan ya Allah mudah-mudahan berkah hidupku, tidak ada. Cuma ada satu jamaah yang di Raoda itu Pak doanya bagus tahu Pak. Kita Pak Ustaz bisa diantar ke Raoda, bisa diantar masuk. Masuk kok, begitu masuk lama ditunggu, nggak keluar lagi. Ternyata dia keluar Pak habis salat subuh. Bilang kenapa lama kamu di dalam? Nggak bilang, Ustaz. Setiap mau usir keras kakak, pura-pura kali sembahyang. Baru pindah lagi. Oh, enaknya sembahyang dalam Ustaz. Tiga matanya karena udah tamat-tamat surga. Apa doa tak? Satu di doaku Ustaz. Apa? Mudah-mudahan ya Allah kehidupanku sama dengan Rasulullah. Masya Allah barusan ini ada jamaah umrah di bawah begini. Yang lainnya berangkat saking doi di rezeki. Aneh sama kehidupannya dengan Rasulullah.
Dia bilang, berapa umur tata? 62 tahun 9 bulan. Terpaksa dia bilang, kalau begitu kan sisa 3 bulan umur itu. Nah, karena masa, kamu lagi sama dengan Nabi. Nabi 63. Nah kita 62 nih 9 bulan. Dan kita minta mau sama dengan kedua Nabi. Dan kalau jadi bagaimana ini? 3 bulan mana murtad? Dan kan ada Ustaz. Bagaimana? Besok bawa kan lagi. Mau ke mau karena lagi doa aku. Kata takut dalam. Apa doa? Jadi Pak, tapi ini. Jadi kalau sebentar ada anak muda kita lihat nih, ada anak muda mengisap lempok, zaman-zaman anak muda yang jauh. Anak muda game motor, kerjaan anak muda ya. Anak muda balapan liar, kerjaan memang Pak. Yang salah itu Pak, anak muda kan menunggu tuanya toh? Menunggu tuanya. Tapi kalau orang tua Pak, aku tunggu. Makanya kalau anak muda balapan motor biasa sih. Yang salah itu kalau ada tuh sebentar orang tua pergi mengisap lempok. Begitu di balapan liar. Woi kata, sadar maki kata. Itu anak muda ya adalah tunggu itu anak. Kita tua ya apa ditunggu? Mati. Apalagi kalau merokok lagi. Nah bilang kalau marah Pak Bakri Wahid. Ada 3 beng manfaatnya merokok. Bercanda gitu. Salah satu manfaatnya merokok. Kalau Bakri pantamai barang apa luka. Nah karena ngapa ikan kamu sekarang bangi-bangi tak rokok-rokok. Jadi nampet di ini kita balu kagak taruh rokok nih. Nah karena balu kagak muriang, muriang itu poso. Jadi punah poso itu tidak dapat indro. Dulu biasa keras itu tanya jangan kayu. Banyak orang percaya bunuhan tuan juga. Punah sarami. Nah kata tak waraka kodong, waraka kiale. Dan lama kemudian bunyi ketiga. Berarti urusan balakun nih, balak kata. Begitu bunyi ketiga tumpul balak. Terpas sarang mulai marang asing abagana toya kiale. Alle posowa. Apa tadi tak rokok ya? Jadi Pak, jaga Pak ini sesama kita kalau kau kayak Pak gaya tamami itu gaya tamami. Kalau tuwe orang Pak, jangan perbanyak Pak, dosa perbanyak amal. Makin tua makin banyak amal. Jangan makin tua makin kajili-jili. Karena kuliah kita Pak di Makassar ini dapat di Goa. Ada istilah piti-piti. Dulu waktu musim sepeda, lomba-lomba orang semua beli sepeda. Betul tidak? Untuk apa? Alasannya mau jantung sehat. Motor ibu pakai pergi di CPI. Alasannya motor sehat. Jujur tidak akan pernah jantung sehat kalau sepeda dicicil Karena setiap digoyang, pikiran tak jatuh tempo. Begitu selesai musim sepeda, datang lagi musim bunga. Pernah kan musim bunga dulu? Wih, lomba-lomba lagi orang jual sepedanya pergi cari bunga di Malino. Cari itu bunga janda. Mulai janda bolong, janda koyak, janda robek, sampai janda pirang yang terakhir ini. Selesai musim bunga, musim apa lagi? Musim motor listrik. Ya toh? Wah, lomba-lomba lagi orang tua beli ke anaknya, Stefan tidak dibonceng, pergi sini bahkan dia bonceng adeknya. Waktunya musim kurban, lomba-lomba cari kupon. Dan ini yang terjadi di masyarakat Pak. Kalau urusan dunia mau habis-habisan. Karena apa? Mau dibilang cini kae. Kalau mengaku nyimrang. Tapi kalau urusan akhirat tak kalupai. Seperti ini Pak, alhamdulillah. Ini kayak lebih 500 orang datang nih. Kalau tidak percaya itu lagi. Aku bilang kurang lebih. Dan sebentar anaknya bersedekah untuk kita. Ambil ki.
Karena orang meninggal kan di bawah Pak Abraham bilang, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa tunda kematianku, tunda dulu ya Allah. Maka apa? Asap daku maka bersedekah. Ternyata orang meninggal dia mau pulang ke dunia bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk umrah, untuk bersedekah. Kenapa Pak? Senyum lagi adalah sedekah. Apalagi kalau mereka tersenyum gara-gara sedekah tak. Jangan mungkin persoalkan itu, yang makan dengan tidak makan itu orang mati. Dari dulu juga orang berbeda pendapat. Orang luar negeri mau di planet pergi rekreasi kata ini pakai kelinci. Laki masuknya yang mau makan makan, yang tidak mau bawa bungkus pulang. Karena pernah ceramah begitu salam tariku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang semua. Pulang. Anaknya baru masuk, kodong ambil yang sesiapkan keluarga, kantongnya besar, saking besarnya isi kantong itu 30 dos, dan setiap dos ada 3 biji kue dan 1 air mineral. Jadi bukan dikali itu Pak, 3 kali 30 berarti 90 biji kue, airnya 30, beratnya anaknya bawa keluar sampai luar, pulang semua jamaahnya. Kecewa sekali Pak, banyak persiapan, orang pulang pusing anaknya, tidak tahu siapa dikasih. Saya mandi tinggal. Karena tidak mau pusing, nak kasih semua Kak. Oh bodoh, nak itu pusing. Kenapa aku pusing? Naik motor tidak pergi ceramah. Sesaku. 1 pegang gas, 2 pahaku ngipik, 1 dinis. Karena gunakan di jawan. Karena tidak betul pusing Pak. Setiap ada anak muda kumpul di jalan, minggir Kak, baru ke bagi-bagi tong. Alhamdulillah dapat tong sedekah. Sampai di rumah sedikit mami aman. Artinya kalau mau kasih pasca kurangi dosnya. Pasal dijek nih, nah paru-paru dapat lagi pui. Yang ketiga para ikan berjalan. Pak minta maaf kali Pak, saya sengaja buat canda ini karena malah ketiga ini. Kenapa jangkit marah Pak? Kalaupun juga ada tidak senang, saya gambarnya begini. Kalau lagi cokonya di sana, kalau teman tak ada yang cokonya sama makan sana ki. Tapi kalau tidak lagi kasih lagi penjok cokonya, pindah gitu balai, tapi gitu nih. Kalau disuruh ceramah aku undangan lagi. Tapi gitu kalau tidak jangan lagi. Pak, dalam dunia dakwah canda diperlukan. Tapi candanya simpan di sini. Yang bapak bawa pulang. Karena alhamdulillah saya lihat ini 1 jam ceramah aku kita tidak rasa toh. Kenapa? Karena dibungkus dengan canda. Yang kedua karena tidak dirasa kalau dulu jadi. Kita waktunya lagi. Saya kurasa sekali. Kurasa penting. Iya bang. Iya bunda. Pokoknya amami. 2 menit terakhir. Apa yang pertama? Gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat dulu. Masa sehat lawannya tua? Sehat sebelum sakit. Gunakan masa muda sebelum tua. Yang terakhir, gunakan masa hidup sebelum mati. Pak, dunia ini kan persinggahan nih. Pak, paling ke umur tak al-amur ummati baina siti wasabin. Umurnya umat manusia, umat Nabi 60 tahun. Kalau lebihnya sedikit artinya apa? Semua kita akan tinggalkan semua. Dan kalau tinggalkan semua Pak, yang kita banggakan apa? Coba lihat di waktu marhum di mandi ya. Mungkin kapan ada pesannya dari anak dia kayak yang pulang kan? Ada pesan kan? Tapi kalau ada pesannya, tunggu Kak, tunggu. Tapi kan Afrika pada pesawat kan luar biasa, selamat jauh sekali. Pak, waktu di mandi almarhum, apa Nabi bilang mandi jenazah ya? Angkat mayat Kak. Bukan itu angkat yang diharum. Angkat di mayat Kak. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan manusia sehebat apapun kita, sebanyak apapun gelar tak,
waktu meninggal dipanggilkan mayat. Bahkan kalau sudah begitu dibungkus dimandi jenazah. Dan begitu sudah dibungkus jenazah, apalagi almarhum itu gerentak. Jadi kalau bangga dengan rumah rumah masa depan ukurannya sama 2 kali 1,5 meter. Kalau bangga dengan di Delta yang profesor dokter apa haji pak jangan maki sebentar almarhum. Kan ada orang pak kalau ada undangannya anda haji kembalikan undangan. Woi bukan nama aku kenapa? Ada hajinya tambah tak ada di bawahnya tulisannya mohon maaf bila nama dan gelar tidak sesuai tambah kalimat-kalimat haji tambah nih hahaha. Tapi jangan bangga dengan mobil-mobil kita karena sebenarnya kita pakai keranda mayat. Jangan bangga dengan kasurta, ranjanta yang empuk karena sebenarnya apa? Tanah, dinding tanah, lantai tanah dan semua tanah. Dan ternyata Bapak Ibu, waktu kita antar orang tua kita yang diharap, bos itu, sedih. Ya terakhir ini, Pak. Waktu diantar gitu ke kuburan kodong, waktu dia pulang, dikembalikan rohnya dan orang meninggal itu dia ibaratnya bermimpi ditangisi sama istrinya dan anak dan menak dan cucunya dan keluarganya, bermimpi di mandi, bermimpi di kafani, bermimpi dikuburkan dan ternyata begitu saja di mana ini? Ternyata ada yang di kuburan. Di saat itulah dia sadar bahwa dia sudah kuburan bermalam pertama di kuburan. Dia teriak, dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya dan semua orang tersayang. Dan ternyata panggil itu tidak kedengaran lagi. Makanya Bapak Ibu, yang bisa menemani orang tua kita Pak, bukan rumahnya tapi amalnya. Dan untuk itu Bapak Ibu mari kita semua termasuk ini kan alhamdulillah bersedekah untuk almarhum. Dan sebentar kita tutup dengan doa juga untuk almarhum. Semoga almarhum diluaskan kuburnya oleh Allah, dijadikan kuburannya taman dari taman surga. Pak Ibu, karena sedikit di proses saya bawa, ada mau disitu, ada yang mau ambil nomorku, dipromosikan lagi Pak. Siapa mau berangkat haji dan umrah bisa kiuin kali. Insya Allah saya berangkat lagi Pak 29 Januari. Iya, kita bisa ambil nomorku. Bapak tadi bagi di sini ya. Saya bawa brosus kurang lebih 30 ji. Ternyata kan deh 500. Mbak Ibu, nomor saya 085. Kalau malam pertama itu bosku Ustaz Satu Manggung, Ketua Basnas. Kalau saya Dai Basnas 085 238. Bisa pakai HP 085 238 841 301. Ustaz Nur Hadi Rajab saja. Nur Hadi Rajab. Kalau mau disingkat di Usnur, Ustaz Nur Hadi. Mau dipakai partai Hanura, Haji Nur Hadi Rajab. Bukan anu Pak, nama singkatan itu. Nur Hadi Rajab di 085 238 841 301 itu nomor telepon dan WA aku. Ada miss call kan? Iya, sebentar saya lagi. Terakhir ya, mau sehat semua, Pak. Mau sehat semua. Resepnya 1, banyak puasa Senin Kamis. Yang kedua, jangan pusing tetangga. Jangan. Yang ketiga, jangan berutang. Sehat betul gitu. Ngapain kira-kira Pak mati lampu Tommy, terajik nih. Bambang ipu yang loa, jadi Indra, itulah puluhan. Jadi ini puasa Senin Kamis. Jangan pusing tetangga. 3, jangan berutang. Yang keempat, banyak olahraga. Yang kelima, konsumsi maduku. Promosi kan ini, tinggal dimakan. Bawa ke malu banget. Kalau bos kayak itu Pak, palingkan sumbangan ini. Termasuk saya juga Pak, karena selalu kumpulkan dana untuk ini. Ini Pak saya konsumsi setiap habis salat subuh ada makanan dan minum mas di perut kayak.
termasuk asap urat, mah, ini semua. Bapak-bapak mau tambah strong, malah Jumat kini campur gitu yang kampung sebentar. Satu sendok mau padula. Ustaz, dagang buku, perlu kiti bu. Anak-anak mau fresh pak, kerja, mengaji di sekolah, 1 sendok pagi. Bapak mau segar pagi, 1 sendok, sore juga 1 sendok. Semua golongan umur bisa ya. Kalau mau berapa harganya Ustaz? Jauh-jauh kak dari Makassar ke sini 50.000. Kita beli pak, kita juga menyumbang anak yatim yang saya pelihara. Kalaupun juga tidak ada yang beli dan menyumbang, tidak masalah, namanya promosi. Tapi ku catat di memoriku. Kini 5 ceramah di daerah apa semua pak, ada 14 tempat yang saya datangi ceramah, tidak beli dan tidak menyumbang. Jadi kalau ini malam tidak beli juga berarti ini basmi. Besok ceramah di Cendrawasih, ku sampaikan di sana. Ada 15 tempat tidak beli dan tidak menyumbang. Tapi tidak banyak gua. Maka jangan lalu ditambahin lah. Ada 12 botol sebuah situ pak, 20 botol itu. Tasnya juga poter itu bawah. Saya poter ini pak, karena kenapa? Saya pembimbing hajinya dan umrahnya poter. Baik, terima kasih banyak pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi tidak ada ini untuk menggurui, tapi kita seri saja. Ambil baiknya, candanya kita taruh sini. Pulang sebentar tanya, apa ceramahnya Ustaz? 3G. Waktu sehat gunakan sebelum datang sakit. Waktu muda gunakan untuk beribadah sebelum datang tua. Dan waktu hidup gunakan untuk beribadah sebelum datang yang namanya ajal. Karena pasti kita akan meninggal semua. Baik, kita tutup dengan baca doa untuk almarhum Bapak Haji Harum bin siapa ya? Bapaknya itu bin Iskandar. Makatan. Jadi Haji Harum Iskandar bin Makatan. Ya. Pak, kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Khususan ila ruhi almarhum Bapak Haji Harum Iskandar bin Makatan fil kubur. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afranhu waqrim nusulahu wasim madkhalahu wa ghasilu bil ma'i wassalji wal barak wa naqihi min khataya kama yunqas abyan danas wa mudilu khairan min darihi wa ahla khairan min ahlihi wa zawja khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma la tarina ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf dan maaf kata salah. Bapak Ibu yang ingin membeli malus dan penyumbang datang ke tempat ini dengan harga 50.000 per botolnya. Demikianlah Innalillahi musta'an wa la summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tazkiratul Maut yang semoga insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Nur Hadi Rajab SAG MA. Semoga kita bisa petik hikmahnya dan kita jadikan iktibar untuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami akhiri, kami mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang hadir sejak malam pertama sampai dengan malam ketiga pada malam hari ini. Semoga dengan keikhlasan kita hadir bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir atas segala bantuan baik moral maupun materi, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sejak malam pertama sampai dengan malam ketiga malam hari ini terdapat berbagai kekurangan. Kita tutup dengan ucapan doa. Hadanallahu iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah Sampai di sini dulu liputan HSDT News. sembari menunggu pembagian Meliput dari acara takziah terakhir atas tuan rumah. kepulangannya Kami juga sebenarnya menyediakan orang tua kami, door Haji prize Harun yang Iskandar, kami sertakan Kolonel di area tempat duduknya Sampai Bapak atau Ibu sekalian. berikutnya, Ini kita liputan sampel acak karena sifatnya sedikit dan tidak banyak, Assalamualaikum jadi yang akan warahmatullahi beruntung wabarakatuh. bisa dicek di bawah kursinya kalau